Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Kalisa Zual, akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Klasifikasi Emosi pada Wajah dengan menggunakan Kamin Clustering dan KDEF. Pengertian marah. Marah adalah bagian dari emosi manusia yang disebabkan oleh depresi dan stres. Marah itu terpicu satu tujuan, di mana seorang yang sudah membuatnya marah yang tidak diketahui sebab dan akibatnya. Marah tersebut tidak bisa mereda dengan sekejap saja, tetapi marah itu akan mereda di mana kita sudah melupakan semua yang mereka perbuat kepada kita. Pengertian clustering. Clustering merupakan proses partisi atau set objek data ke dalam himpunan bagian yang disebut dengan cluster. Objek yang di dalam cluster memiliki kemiripan karakteristik antar satu sama lainnya dan berbeda dengan cluster yang lain. Partisi tidak dilakukan secara manual, melainkan dengan suatu algoritma clustering. Pengertian Kamin Clustering. Kamin Clustering merupakan salah satu metode cluster analis non-hierarki yang berusaha untuk mempartisi objek yang ada ke dalam satu atau lebih cluster atau kelompok objek berdasarkan karakteristiknya, sehingga objek yang mempunyai karakteristik yang sama dikelompokkan dalam satu cluster yang sama, dan objek yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam cluster yang lain. Pengertian KDEF. KDEF atau Karolinska Directed Emotional Phase adalah suatu set seluruhnya 4.900 gambar ekspresi wajah manusia. Bahan KDEF sering digunakan seperti itu, tetapi kadang-kadang juga telah dimodifikasi oleh peneliti yang berbeda untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, menjelaskan pemrograman Kamins. Yang pertama, import libraries. Pada program ini akan menggunakan libraries scikit-learn dan beberapa data acak untuk mengilustrasikan penjelasan sederhana pengelompokan Kamins. Yang seperti pada IN1, Pandas. Pandas untuk membaca dan menulis spreadsheet, sedangkan NumPy untuk melakukan perhitungan efisien. Setelah itu, Matplotlib. Matplotlib itu memvisualisasi data. Selanjutnya, menginput data. Data yang digunakan yakni dataset KDEF. Di bawah ini adalah skrip untuk menginput data atau baris 1 dan membaca baris kedua. Akan keluar seperti ini. Yang langkah ketiga, menentukan variabel yang akan diklasterkan. Ditentukan variabel yang diklasterkan di sini menggunakan variabel SD intensity pada sumbu X dan variabel mean atau prosal pada sumbu Y. Selanjutnya, menentukan nilai K. Menentukan nilai K. Sebelum menentukan nilai K, harus mengubah variabel data frame menjadi array. Seperti berikut hasilnya. Selanjutnya menstandarkan ukuran variabel agar data dapat kembali ke awal sebelum di array. Hasilnya seperti ini. Setelah itu, menentukan dan mengkonfigurasi fungsi Kamins, menentukan cluster dari data, dan menampilkan pusat cluster. Ini adalah hasil dari pusat cluster tersebut.
Langkah selanjutnya menampilkan hasil klaster. Yang terakhir adalah memvisualkan hasil klaster. Untuk hasil pengujian, pada penelitian ini, untuk pengujian dilakukan dengan cara pengambilan dataset KDFF. Data yang diambil 180 data latih untuk menentukan suatu per satu apakah suatu data itu memiliki kemiripan dengan 3 emosi. Dari hasil pengujian, tingkat keakurasian didapat sebesar 38,89%. Berikut adalah tabel telah dilakukan pengujian. Target emosi pertama, angry, jumlah data 60, yang sesuai 26, dan tidak sesuai 34. Tingkat akurasinya adalah 43,33%. Target emosi kedua, disgust atau jijik, jumlah data 60, yang sesuai 29, tidak sesuai 31, tingkat akurasi 48,33%. Target emosi yang ketiga adalah sad atau sedih, jumlah data 60, yang sesuai 30, tidak sesuai 30, tingkat akurasi 50%. Analisa dilakukan untuk mengetahui pada pola sebuah klaster tersebut, termasuk dalam 3 emosi dan klasterisasi yang akan menghasilkan 3 output. Rincian hasil dari proses clustering yang dibagi menjadi 3 klaster adalah sebagai berikut. Seperti pada tabel klaster 1, klaster 2, dan klaster 3, dan data-data tersebut, maka didapatkan tingkat keakurasiannya yaitu 70 yang sesuai dibagi 180 data dikali 100% akan menghasilkan 38,89%. Perbedaan dataset KDF yang sebelum diolah diperiksa apakah rata-rata tingkat intensity dan arousal berbeda antara emosi rating. Perhitungan ANOVA dilakukan dengan semua nilai mean intensity dan mean arousal bergambar sebagai variabel. Selanjutnya dataset tersebut diolah lagi untuk mencari nilai dari grayscale dan akan dihitung dengan menggunakan clustering. Kesimpulan dari artikel saya adalah dari hasil pengujian akurasi yang telah dilakukan adalah sebesar 38,89%. Kelemahan dari hasil pengujian adalah data yang digunakan tersebut sudah diolah. Saran dari artikel saya adalah pada penelitian ini adalah memaksimalkan lagi tingkat keakurasian lebih dari hasil pengujian yang dilakukan dan datasetnya diolah sendiri agar mendapatkan nilai yang berbeda dari dataset yang sudah diolah. Sekian dari penjelasan artikel dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.